Halo, apa kabarnya warga-wargawati penikmat spoiler film? Selamat datang di Abang Film, tempatnya abang-abang nyeritain film. Kali ini gue menyeritain alur cerita film yang berjudul Uncharted. Film yang dirilis di tahun 2002 ini menceritakan tentang usaha dari beberapa orang untuk memecahkan teka-teki sebuah peta, yang mana peta tersebut akan membawa mereka kepada sebuah harta karun yang sangat fantastis nilainya. Oke lah, tanpa banyak ngaco belo lagi, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Awal adegan kita diperlihatkan kepada seorang pria bernama Ned yang sedang ngedengkayang sambil menikmati tidur siangnya. Tapi bukan tidur siang biasa nih, karena dia ini Spiderman ya dulunya. Ternyata dia ini lagi pingsan akibat terlempar dari sebuah kapal kargo yang lagi terbang gitu ya. Tapi untungnya kaki si Ned ini nyerimpet ke tali sebuah barang yang terlihat masih bergelayotan di kapal tersebut. Saat sadar, Ned ini kemudian langsung berantem dengan seseorang yang mencoba untuk menjatuhkannya dari barang tersebut. Setelah susah payah masuk ke dalam kapal, tiba-tiba Ned malah diseruduk mobil yang kemudian membuatnya meletik dan mulak-malik di atas awan. Come on! Hey! Come on! Kemudian adegan pun beralih ke 15 tahun sebelumnya nih, yang mana kita dibawa kepada cerita saat Ned yang masih bocil sedang bersama kakaknya yang bernama Sam, yang mana malam itu mereka mencoba menyusup ke sebuah museum untuk mencoleng sebuah peta milik si Dora the Explorer. Bukan ya? Bukan petanya si Dora ya, tapi mereka ini mencoba mencuri sebuah peta pertama di dunia, yang mana peta tersebut sudah digunakan dalam ekspedisi Ferdinand Magellan, yang dalam legendanya menyatakan bahwa perjalanan Magellan ini bertujuan untuk menemukan emas tersembunyi di belahan dunia mana tahu lah ya. Namun sampai sekarang Magellan tak pernah kembali, begitu juga dengan emas-emasnya yang masih belum ditemukan. Saat sedang melancarkan aksinya, Ned dan Sam pun kemudian ketahuan oleh petugas museum tersebut, dan mereka langsung dibawa ke tempat asal mereka, yaitu sebuah panti asuhan, dan dilaporkanlah perbuatan mereka ini kepada suster yang merawat mereka. Hey, you two, don't move. Oh crap. Karena sudah kepergok 3 kali akan mencoleng di museum tersebut, akhirnya Sam diberi sanksi masuk penjara oleh perawatnya atau si susternya. Sementara Ned sendiri karena masih bocil, ia nggak kena sanksi apa-apa. Mengetahui kalau dirinya ini akan dipenjara ya, si Sam ini kemudian memutuskan untuk nyelos dari panti asuhan. Sebelum pergi, Sam memberikan kalung cincin kepada Ned sambil mengatakan kalau dirinya akan kembali untuk menemui Ned. Kemudian Ned pun duduk dan mengambil sebuah kertas kosong dari Sam, di mana kertas itu akan memunculkan tulisan jika dipanaskan dengan api. Keren. Never forget, you're Drake. I love you. Kemudian kita dibawa kepada adegan di masa sekarang, tepatnya 15 tahun setelah pertemuan terakhir Ned dan Sam, di mana Ned yang sudah tumbuh dewasa kini bekerja sebagai bartender di sebuah warkop yang cukup punya nama lah ya. Terlihat Ned sedang melayani seorang gadis kaya raya yang memesan wedang jahe merah plus susu kali ini. Di sini Ned tertarik dengan gelang yang dipakai oleh si gadis tersebut. Dengan akal muleknya, Ned pun kemudian berhasil mencoleng gelang si gadis tersebut yang kelihatannya cukup mahal. Come on. Setelah melakukan aksinya, Ned pun kembali ke dalam warkop. Di dalam, Ned kemudian ditegur oleh seorang bernama Victor Sullivan, atau kita panggil aja Suli. Rupanya Bang Suli ini udah tahu nih aksi Ned barusan yang mencoleng gelang si gadis tadi. Suli pun menawarkan kepada Ned untuk bergabung dengannya dalam perburuan harta karun yang amat sangat banyak nilainya. Tapi Ned yang merasa tidak kenal dengan Suli ini pun kemudian menolak. Ya yaelah, siapa lu gitu kan. Singkat cerita, si Ned pun kaget nih, kok gelang hasil colengannya tadi hilang gitu ya. Dan Ned hanya menemukan kartu alamat di sakunya. Dan tidak salah lagi nih, pasti pria tadi atau si Suli lah yang sudah ngambil gelang si Ned. Udah mau dapat nyolong, dicolong lagi ya. Ned pun kemudian datang ke tempatnya Suli untuk mengambil gelang tersebut. Tapi setibanya di sana, Ned pun sangat terkejut karena di tempatnya Suli ternyata penuh dengan barang-barang antik, termasuk juga ada peta dunia pertama, di mana peta tersebut dipercaya sebagai petunjuk tentang keberadaan harta karun emas yang nilainya mencapai miliaran dolar.
yang mana peta tersebut dibuat oleh seorang penjelajah bernama Ferdinand Magellan saat melakukan ekspedisi mencari emas. Di sini Ned yang juga suka dengan sejarah bilang nih kalau semua itu cuma dongeng belaka, karena sampai sekarang semua itu tidak terbukti dan emas-emasnya pun tidak pernah ada. Tapi Sully mencoba meyakinkan Ned kalau semua itu benar adanya, karena ekspedisi itu sempat terhenti akibat kehabisan modal. Sampai akhirnya ekspedisi itu pun lanjut dan dibiayai oleh keluarga kaya raya bernama keluarga Moncada. Dengan syarat seluruh emas yang didapatkan dalam ekspedisi tersebut akan menjadi milik keluarga Moncada. Tetapi beberapa tahun kemudian para penjelajah dalam ekspedisi itu pun tak pernah kembali. Begitu juga dengan emas-emasnya. Di sini kemudian Sully pun bilang nih kepada si Ned kalau 2 tahun yang lalu dia tuh pernah bekerja sama dengan kakaknya Ned, yaitu Sam, untuk menemukan harta karun tersebut. Kemudian Sully pun bilang sama si Ned nih kalau si Sam itu pernah mengatakan kepada dirinya bahwa Sam punya adik lanang yang juga menyukai sejarah perharta karunan. Kira-kira begitulah info dari Sully mengenai Sam. Setelah memberi info mengenai si Sam, si Sully kemudian berusaha membujuk Ned agar mau bergabung dengan dirinya untuk menggelati harta karun tersebut. Agar membuat si Ned ini pancang untuk bergabung dengan si Sully. Di sini Sully pun bilang nih, siapa tahu gitu ya, kalau mereka berhasil menemukan harta karun tersebut atau emas tersebut, maka mereka juga bisa menemukan si Sam. Alih-alih berhasil mengolos si Ned untuk bergabung dengan dirinya, di sini Ned justru malah wegah dan langsung loyong begitu saja meninggalkan si Sully nih. Kemudian adegan lanjut kepada si Ned yang sudah berada di rumahnya nih. Setelah tadi sempat main ke tempatnya Sully sebentar ya untuk ngambil gelang. Di sini terlihat Ned yang sebenarnya nih masih berharap banget gitu bisa bertemu dengan si Sam gitu ya, kakaknya nih. Terlihat Ned membuka kotak yang di dalam itu menyimpan beberapa kenangan zaman dulu waktu dia dan sang kakak masih bersama-sama di panti asuhan. Kenangan tersebut berupa foto-foto zaman ketika mereka masih pada bocah nih, atau sekitar 15 tahun yang lalu lah ya. Ned juga melihat beberapa kartu pos dari berbagai macam negara yang selalu dikirimi Sam untuknya. Karena si Ned ini begitu ngentok-ngentoknya pengen ketemu sama si Sam yang sudah 15 tahun lebih nggak bertemu gitu ya. Akhirnya Ned pun menelepon Sully dan bilang nih kalau dirinya keset gitu untuk bergabung dengan Sully dan mencari emas tersebut atau harta karun tersebut. Hey kid, what took you so long? So when do we start? Tentunya di sisi lain selain ingin menemukan emas tersebut atau harta karun tersebut, motivasi terbesarnya adalah ingin bertemu sang kakak yaitu Sam sendiri. Karena kan dari omongan Sully bilang nih kalau mereka berhasil menemukan emas tersebut atau harta karun tersebut, tidak menutup kemungkinan mereka juga akan menemukan si Sam. Singkat adegan singkat cerita, bertemulah Ned dan Sully ini lalu kemudian membahas rencana mereka untuk menemukan harta karun tersebut. Sully pun memberikan sebuah gambar berupa salib emas kepada si Ned. Dan di sini Sully pun bilang kalau harta tersebut cuma bisa ditemukan menggunakan salib emas tersebut. Karena salib emas itu adalah kunci untuk menemukan emas tersebut, dan salib tersebut ada 2. Sully pun bilang kalau salah satu kunci tersebut atau salib tersebut sudah dia temukan yang sekarang disimpan oleh temannya di Spanyol. Sedangkan kunci yang kedua berada di sebuah rumah pelelangan dan akan dilelang nanti malam. Dan di sini Sully berencana untuk mencoleng salib emas tersebut. Yang jadi permasalahan kalau di pelelangan nanti akan ada keturunan dari keluarga Moncada bernama Santiago yang pasti akan membeli salib tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang kita ketahui ya, kalau keluarga Moncada ini adalah pemodal atau yang ngasih modal dalam ekspedisi yang dilakukan oleh Ferdinand Magellan zaman dulu waktu mencari harta karun itu. Karena Santiago ini merasa dirinya adalah keturunan dari keluarga Moncada yang dulu itu memberikan modal kepada Ferdinand Magellan saat ekspedisi mencari harta karun tersebut. Dan sebagai keturunan langsung dari keluarga Moncada, dirinya merasa sebagai ahli waris dan berhak atas kunci salib emas tersebut berikut dengan semua harta-harta karunnya. Singkat dengan singkat cerita, tibalah saat dimana Ned dan Sully sudah berada di acara pelelangan tersebut. Dan dengan segala rencana yang sudah dipersiapkan oleh keduanya tentunya ya. Saat lagi nginung-nginung wedang jahe, di sana kemudian Sully dihampiri oleh seorang wadon bernama Braddock yang ternyata punya masa lalu dengan si Sully nih. Yang mana si wadon ini adalah pengawal dari Santiago Moncada atau tentara bayarannya Santiago Moncada lah ya. Sully pun memberi kode kepada Ned untuk segera pergi karena dia nih mau bercakap-cakap sedikit lah mengenang masa lalu mungkin.
Dikarenakan Braddock ini sudah tahu sama kelakuannya si Suli nih, di sini Braddock pun merasa curiga dengan gelagat si Suli yang datang di acara pelelangan tersebut. Padahal dia tuh gak punya duit gitu ya. Dan ini nih acara orang-orang kaya aja yang berduit. The gold, right? Well, you taught me that, Victor. Kemudian adegan beralih kepada si Ned yang sedang menjalankan rencananya dengan cara berusaha untuk mematikan aliran listrik di tempat tersebut. Ya maksudnya untuk pengalih perhatian gitu ya. Sementara Suli sendiri sudah berada di tempat acara pelelangan berlangsung nih, dan ikut juga menawar salib emas tersebut dengan harga tinggi, padahal dia gak punya duit. Tetapi saat Ned akan melakukan aksinya, ia dipergoki oleh anak buah Santiago dan terjadilah bakiran antara Ned versus orang tersebut. I'm sorry? Di sini Suli yang terhubung dengan Ned melalui radio pun nanya nih sama si Ned, kok lama banget nih bang, matiin lampu doang kok sampai segitunya gitu kan. Karena Suli udah merasa tawarannya nggak masuk akal, sementara dia sebenarnya nggak gablek duitnya. Suli pun bilang sama Ned untuk melakukan apa saja supaya keadaan menjadi kacau balau. Dan kemudian Ned pun memutuskan untuk bergelayotan di lampu-lampu neon di dalam gedung tersebut. Merasa keadaan sudah kacau dan sesuai rencana, Suli pun kemudian mengambil kesempatan dengan menyamar sebagai petugas lelang dan mengambil salib tanpa kendala yang berarti. Setelah berhasil dengan rencana mereka, Suli dan Ned pun pergi menuju Barcelona untuk mengambil kunci salib yang dipegang oleh temannya si Suli. Setibanya di Barcelona, mereka pun bertemu dengan si Cloe nih. Di sini terlihat Cloe sedikit terkejut karena Suli ini ngajak Ned gitu, yang notabene tidak ia kenal. Akhirnya si Cloe pun nggak percaya gitu sama si Suli karena dia nih nggak kompromi dulu gitu ya, ngajak-ngajak orang ya. Karena udah nggak percaya sama si Suli, Cloe pun marah kepada si Suli lalu memutuskan untuk berpisah dan mengambil salib yang dibawa oleh Ned secara diam-diam. Mengetahui hal tersebut, Ned dan Suli pun tidak tinggal diam nih. Mereka mengejar Cloe sampai akhirnya di satu titik Ned pun bilang, walaupun Cloe memiliki kedua salib tersebut, percuma aja gitu ya, karena Ned lah yang punya semua petunjuk tentang keberadaan harta karun tersebut. You let her take the cross? You let her take the cross? You better get that cross back! Oh! Could you move any slower? I got a bad ankle! Which church? Di sini Cloe yang tidak punya pilihan pun akhirnya bergabung gitu dengan Suli dan Ned karena yang gak ada pilihan lagi gitu ya. Cuma juga punya salib, punya kunci tapi gak punya petunjuknya. Mereka pun kemudian pergi ke sebuah gereja bernama Santa Maria, yang mana menurut petunjuk yang dimiliki si Ned, di dalam gereja tersebutlah terdapat pintu menuju harta karun yang mereka cari. Kemudian adegan beralih kepada Santiago yang sedang protes kepada bapak moyangnya yang bernama Armando Moncada. Santiago protes nih karena bapak moyangnya tersebut sudah menyumbangkan seluruh kekayaannya untuk amal jariah. Di sini Santiago yang merasa tidak dianggap pun marah nih sama bapak moyangnya nih. Kenapa gitu kok? Semua kekayaannya malah dikasih sama orang, sedangkan dia juga berhak gitu ya atas kekayaan tersebut. Itu kata dia, tapi kan nggak kata bapaknya ya. Kemudian dengan bijak Armando Moncada pun bilang nih ke Santiago kalau semua harta itu adalah harta warisan yang didapatkan oleh nenek moyang mereka dari hasil nggak bener alias hasil haram. Terlepas entah hasil dari masang togel atau jadi bandar slot, kurang paham juga. Yang penting itu haram aja pokoknya gitu ya. Dan Armando pun juga bilang nih sama si Santiago kalau dia tuh nggak sudi gitu jika semua kekayaannya itu diwarisi oleh Santiago, karena Santiago ini nggak layak mendapatkannya. Kejam juga nih bapak ya. Tidak lama kemudian datanglah Braddock beserta para anak buahnya menemui Santiago. Dan di sini Santiago bilang nih kalau dia dapat info bahwa si Suli ini ada atau lagi ada di Barcelona dan meminta Braddock untuk segera membereskan si Suli. Setelah itu adegan lanjut kepada Santiago yang sedang menemui bapak moyangnya yaitu Armando di sebuah taman. Setelah ngobrol-ngobrol sedikit, Armando pun kemudian memutuskan untuk pergi menuju mobilnya. Tapi saat berada di dalam mobil, Armando malah dipateni oleh Braddock atas perintah dari Santiago tentunya. Ini anak durhaka ini ya. Santiago, ¿qué estás haciendo? Kemudian kita beralih kepada adegan di mana Suli, Ned, dan Chloe yang sudah ada di dalam gereja Santa Maria yang kemarin dia datengin atau mereka datengin.
Setelah beberapa saat mencari-cari, akhirnya mereka pun menemukan petunjuk menuju ke ruang rahasia bawah tanah di dalam gereja tersebut. Mereka pun memutuskan untuk membagi menjadi 2 tim. Satu tim menelusuri dari dalam dan satu lagi dari luar. Dan masing-masing dari mereka atau masing-masing dari tim membawa kunci salib satu-satu. 3, 2, 1, turn. Whoa! Down to get you. Chloe? Setelah menelusuri ruang bawah tanah tersebut beberapa saat, kemudian Ned dan Chloe pun menemukan jalan menuju ke sebuah ruangan atau ke sebuah kayak klub malam gitu ya, tempat ajab-ajab lah. Dan di sana mereka menemukan sebuah pintu rahasia yang tersembunyi di balik dinding di belakang meja bartender. Walaupun mereka sempat diudag-udag oleh anak buahnya Braddock, tapi alhamdulillah mereka berhasil nyelos dan masuk ke pintu tersebut. Kemudian Ned dan Chloe pun menemukan sebuah pintu di mana saat kunci salib dimasukkan dan diputar malah membuat air mancur yang tepat berada di atas mereka atau di jalanan malah asat atau surut. Lalu air tersebut masuk ke dalam ruangan di mana sekarang mereka berada. Menyadari mereka akan kelelep, Ned pun mencoba mengingat-ingat nih petunjuk yang dia dapatkan. Dan setelah beberapa saat berpikir gitu ya, ternyata nih ditemukanlah lubang kunci lain di atas sana yang terhubung dengan pintu tersebut. Jadi setelah membuka lubang kunci yang di bawah, untuk membuka pintu tersebut harus juga diputar lubang kunci yang di atas. Begitulah kira-kira. Sully yang diberitahu oleh Ned melalui sambungan radio pun mencoba mencari-cari lubang janda tersebut. Maksudnya lubang kunci tersebut. Kenapa jadi janda ya? Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Sully pun menemukan lubang yang dimaksud. Tapi tiba-tiba aja nih datanglah Braddock nih, kemudian menodongkan bedil kepada si Sully. Kemudian mereka pun bakiran. You haven't said please. Now. Setelah cukup buah pangeh melawan si Braddock nih, akhirnya Sully pun berhasil mengalahkan Braddock dengan cara membanting Braddock sekalian juga memecahkan kaca yang mengurung lubang kunci tersebut. Sementara di sisi lain karena terlalu lama menunggu nih ya, membuat Chloe dan Ned nih kelelep gitu. Yang akhirnya membuat Chloe pingsan karena ngeleg banyu terlalu banyak. Setelah hampir modar kelelep, akhirnya Ned berhasil membuka pintu tersebut dan langsung menyelamatkan Chloe. Kemudian setelah itu Ned dan Chloe pun menemukan ruang lain di mana pintu ruangan itu hanya bisa dibuka dengan menggabungkan 2 kunci salib tadi. Ned pun meminta Sully untuk memberikan kuncinya dengan cara menjatuhkannya lewat lubang saluran air. Tapi di sini Sully yang dari awal emang kurang percaya sama si Chloe menolak gitu memberikan kunci salib tersebut. Kemudian setelah berdebat beberapa saat, akhirnya Sully pun mau memberikan kuncinya dan pintu itu pun berhasil dibuka. Setelah pintu terbuka, Ned dan Chloe pun kemudian mendapati sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat 3 buah guci raskasa. Kemudian Ned dan Chloe pun sunggingan untuk memastikan isi dari guci tersebut. Tapi setelah diperiksa, ternyata di dalam guci-guci tersebut hanya terdapat uyah alias garam. Saat Chloe sedang mengecek guci tersebut, tiba-tiba aja guci-guci itu pun meledak dan membuat isi dari guci itu, yaitu uyah tersebut, aur-auran. Kemudian Ned pun menemukan sebuah benda yang dalam benda tersebut terdapat sebuah peta yang ternyata peta tersebut adalah peta asli dari Ferdinand Magellan. Kemudian ketika Ned sedang mengamati peta tersebut nih, tiba-tiba aja dari belakang Chloe menodongkan bedil kepada Ned dan meminta Ned untuk menyerahkan peta tersebut. Ya, kok gitu ya? Dan di sini si Chloe pun bilang nih sama si Ned kalau si Sam itu sebenarnya nggak hilang gitu, seperti apa yang dikatakan oleh si Sully. Lalu kemudian Ned pun dikepruk oleh Chloe yang membuatnya ngelumpruk dan tidak sadarkan diri alias pingsan. Chloe pun ngeloyong dengan membawa peta dan kedua kunci salibnya. Tidak lama kemudian datanglah Sully yang mencoba membangunkan Ned yang dari tadi nih belum siluman gitu ya. Setelah sadar, Ned pun tanya nih kepada si Sully apa yang sebenarnya terjadi dengan kakaknya Sam. Mendengar pertanyaan dari si Ned, Sully pun langsung mengatakan apa yang sebenarnya terjadi kepada si Sam, kakaknya Ned.
Suli bilang nih kalau waktu dia dan Sam mencari petunjuk mengenai harta karun tersebut, mereka dikejar oleh Braddock dan anak buahnya. Kemudian Sam tertembak oleh Braddock yang membuat Sam meninggal. Mendengar hal tersebut membuat Ned kesal dan marah kepada Suli nih karena dia ini ngerasa dibohongin gitu ya. Lalu Ned pun memutuskan untuk mundur dari semua rencana Suli mencari harta karun. Kemudian Ned pun ngeloyong pergi. Kemudian kita beralih kepada adegan di mana Santiago dan Braddock yang sedang ngobrol-ngobrol nih tentang lanjutan rencana mereka. Tapi tiba-tiba datanglah Chloe yang usut punya usut. Ternyata si Chloe ini sudah dibayar oleh Santiago untuk merebut 2 kunci salib dan peta petunjuk harta karun yang kebetulan baru ditemukan oleh Ned dan dirinya kemarin lusa. Di sini sangat terlihat sekali mukanya si Braddock ini asem gitu ya karena sangat kecewa dengan sikapnya Santiago yang diam-diam ternyata menyewa si Chloe. Dan berkat petunjuk tersebut mereka pun kemudian menemukan titik harta karun tersebut yang terletak di Filipina. Singkat cerita, saat Ned yang sudah akan pulang ke desanya nih ya, terlihat sedang merekap baju-bajunya. Kemudian tanpa sengaja Ned melihat sebuah kartu pos yang pernah dikirimkan oleh si Sam dari Indonesia. Ternyata si Sam pernah ke Indonesia nih. Mungkin dia ke Bandung kali ya makan peyem, atau dia ke Garut kali makan dodol ya. Dan tidak lama kemudian Suli pun datang nih. Di sini Suli mencoba untuk membujuk si Ned agar mau melanjutkan rencana mereka mencari harta karun. Ned yang baru saja membaca kartu pos tadi dan menemukan petunjuk dari Sam merasa nih harus menyelesaikan apa yang dimulai oleh kakaknya Sam dan mau melanjutkan rencana tersebut. Kemudian Suli dan Ned yang sudah tahu rencana Santiago yang akan pergi ke Filipina nih untuk mencari harta karun tersebut, mereka langsung pergi ke bandara untuk membuntuti Santiago dan anak buahnya. Di sana juga terlihat ada Chloe nih yang ikut bersama rombongan Santiago dan Braddock. Singkat cerita, saat dalam penerbangan di dalam pesawat terlihat Santiago memberikan sedikit ceramah kepada rombongannya dengan ngoceh kalau harta karun emas yang ditemukan oleh Ferdinand Magellan saat ekspedisi masa lampau itu sepenuhnya adalah milik keluarganya, yaitu keluarga Moncada. Tapi naas bagi Santiago nih, ketika dia sedang lepoh di lantai sambil minum khamer, tiba-tiba aja Braddock menggorot lehernya dari belakang yang membuat Santiago harus meninggal dunia. Menyaksikan hal tersebut, Chloe pun langsung nyelos ke belakang pesawat untuk bersembunyi karena ya pasti dibunuh juga ya sama si Braddock ya kalau nggak kabur ya. Ketika Chloe sedang diudag-udag oleh Braddock dan anak buahnya, terlihat Suli dan Ned yang mentongol dari bagasi mobil yang dibawa oleh pesawat tersebut. Ternyata mereka berdua secara diam-diam berhasil nyelinap ke dalam pesawat kargonya Santiago. Suli dan Ned pun kemudian masuk ke dalam lalu mengambil peta yang kemarin lusa sempat direbut oleh si Chloe. Di sini mereka nih agak sedikit kejumbul gitu karena mendapati Santiago yang sudah ngegeletak tak bernyawa. Setelah berhasil mendapatkan peta dan salibnya, mereka pun kemudian kembali ke belakang kabin secara diam-diam. Di sini Suli meminta Ned untuk segera memakai parasut nih, tapi Ned malah menolak itu karena dia melihat Braddock dan berniat akan membalas dendam atas kematian kakaknya Sam. Ned pun kemudian mentongol di hadapan Braddock dan anak buahnya, tapi tidak disangka nih Suli malah meninggalkan Ned dengan menggunakan parasut. Bersama dengan itu lalu muncullah Chloe yang kemudian membedil-bedilin Braddock beserta anak buahnya nih, dan menyebabkan sedikit terjadi insiden keguduran di salah satu kargo. Ned pun kemudian menarik parasut dari kargo tersebut yang kemudian membuat dirinya dan kargo-kargo di pesawat tersebut pating peletik keluar. Karena si Ned ini tadi tidak memakai parasut, dia pun mencoba untuk kembali ke dalam pesawat. Tapi setelah susah payah untuk sampai ke dalam pesawat, tiba-tiba aja Ned ditubruk oleh Chloe yang sudah terdesak karena diserang oleh Braddock dan anak buahnya. Keduanya pun jatuh bersama nih. Dan seperti yang sudah Udin bisa tebak, mereka pun berhasil selamat ya. Nate? Oh, come on! Terombang-ambing di lautan cukup sebentar, Ned dan Chloe pun mendarat di sebuah pulau yang cukup nyaman untuk ditinggali, yang terletak di wilayah Filipina. Karena merasa badannya pada rerengkeng akibat tadi muntang-manting di atas pesawat ya, terus nyemplung juga ke laut gitu ya, Ned pun memesan kamar untuk beristirahat nih, yang mana kamar tersebut dibayar menggunakan kartu kreditnya si Suli, yang ternyata dia kentit pas tadi ngumpet di dalam bagasi mobil selama 10 jam. Ringas juga nih bocah ya. Adegan lanjut di malam harinya nih, dimana terlihat Ned dan Chloe sedang berusaha untuk memecahkan teka-teki di mana letak atau titik keberadaan harta karun tersebut. Tapi Chloe yang merasa badannya pada pegel-pegel karena tadi siang habis digujrak-gajuk dari atas pesawat terbang ya, akhirnya memutuskan untuk ngeliyep di kasur. Tapi
Tapi nggak di dengan si Ned nih, dia terus berusaha untuk memecahkan teka-teki tersebut hingga akhirnya Ned pun menemukan petunjuk dari salah satu kartu pos yang dikirimkan oleh si Sam. Di sini diketahui nih bahwa kunci salib itu adalah sebuah kompas yang bisa menjadi petunjuk ke titik di mana harta karun itu berada. Wow. Setelah mendapatkan titik koordinat harta karun itu, Ned pun kemudian menuliskan koordinat tersebut di atas sebuah deluang yang dia biarkan tergeletak di atas meja. Disengaja nih emang nih. Yang ternyata titik koordinat itu adalah titik koordinat palsu yang sengaja oleh si Ned ditulis dan diletakkan di situ supaya untuk mengecoh si Chloe. Dan ketika pagi harinya saat si Chloe melihat titik koordinat yang Ned tulis di kertas semalam, Chloe pun langsung minggat membawa catatan palsu tersebut. Sementara yang asli ternyata disimpan oleh si Ned di dalam sebuah botol gin. Yeah, well, too bad you're headed in the wrong direction. Ned pun kemudian berangkat menuju lokasi tersebut atau lokasi koordinat tersebut ya. Tapi ternyata Braddock yang juga sudah sampai di pulau itu tidak sengaja melihat si Ned nih saat sedang menumpaki speedboat. Singkat cerita, sampailah Ned ke lokasi titik koordinat tersebut. Setelah selulup dan ngojek beberapa saat, Ned pun kemudian menemukan dua kapal besar yang terlihat sedang parkir. Ned pun kemudian mancal ke dalam kapal tersebut. Dan ternyata setelah masuk ke dalam kapal itu, di sana Ned bertemu dengan Sully yang ternyata sudah ada di situ sejak dari tadi. Dan di sini Sully bilang ke Ned nih kalau dia nih bisa sampai ke sana karena melacak Ned pakai GPS. Pinter. Di sana mereka pun mulai membuka satu persatu blong-blong kayu yang berisi harta karun emas yang mereka cari. Sully yang memang udah menyiapkan tas ransel untuk wadah emas ya, langsung memasukkan beberapa emas ke dalam tasnya. Tapi tidak lama kemudian datanglah si Braddock beserta anak buahnya nih, yang memang sudah membuntuti si Ned karena melihat Ned pas tadi lewat pakai speedboat ya. Mengetahui hal tersebut, Sully dan Ned pun langsung masuk ke dalam atau ke bawah dek untuk nyumput dari mereka. Setelah masuk dan memeriksa, Braddock pun memutuskan untuk membawa kedua kapal tersebut. Ya, dikarenakan harga kedua kapal ini pasti sangat mahal. Ini Sully dan Ned yang masih berada di dalam kapal itu pun kemudian mentongol dan melakukan perlawanan terhadap anak buahnya Braddock. Dan terjadilah adegan-adegan bakiran. Ya, Sully dan Ned pun berhasil mengalahkan anak buahnya si Braddock nih. Walaupun mereka cuma berdua, anak buahnya itu banyak banget. Kemudian Sully pun naik ke atas helikopter untuk mengambil alih kemudi. Hey guys! Dan dengan singkat cerita, Ned kemudian mencoba menembakkan meriam yang berada di kapal tersebut ke arah helikopter yang mengangkut kapal yang satunya lagi nih, atau kapal yang ditumpaki oleh si Braddock ya. Dan berhasil, yang membuat helikopter itu pun oleng dan terjatuh. Saat Ned dan Sully mengira mereka sudah menang, mentongollah si Braddock yang kemudian melepaskan jangkar kapal tersebut ke bawah laut. Otomatis membuat kapal itu nyangkut beserta helikopter yang ditumpaki Sully juga menjadi ngedreg-deg. Sementara itu tas ransel berisi emas milik Sully pun meletik dan nyangsang di atas cecangkolan. Melihat kapal tersebut akan jatuh, Ned pun mencoba untuk naik ke atas helikopter tersebut dan meminta Sully untuk menariknya. Dalam keadaan tersebut datanglah Braddock yang mencoba untuk mengejar Ned di bawah. Di saat Ned minta Sully untuk menariknya, Sully malah mengambil tas berisi emas miliknya yang nyangkol tidak jauh dari si Ned. Tapi entah apa yang dipikirkan oleh si Sully nih, dia di sini malah nimpuk Braddock dengan tas berisi emasnya tersebut. Kapal tersebut sudah jatuh di daerah perairan Filipina nih, maka harta karun atau emas beserta kapal tersebut sudah menjadi milik negara Filipina. Tidak lama kemudian, Sully dan Ned pun melihat cewek yang terlihat sedang kebingungan mencari-cari titik koordinat palsu yang dia bawa. Emang enak. Dan ternyata di sini Sully dan Ned pun pulang tidak dengan tangan kosong, karena si Ned sini membawa beberapa emas yang dia umpetin di dalam kanjutnya. We're coming!
You'll like this one. Here you go. Here you go. Film pun The End. Sebenarnya sih masih ada di adegan terakhir di film ini yang akan membuat kita bertanya-tanya dan berpenasaran, bahkan menyangka-nyangka kalau film ini akan ada kelanjutannya atau akan ada sequel berikutnya. Tapi karena gue malas, jadi ya sudahlah, cukup segitu aja ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai, dan selamat punya ibu kota negara baru.